Hai, selamat malam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita senantiasa dalam limpahan kasih Buddha yang maha sempurna, mendapatkan berkah kemuliaan kesehatan setiap waktu. Pada malam hari ini, saya akan menyampaikan terkait tentang tugas di PWG membuat media ajar yang saya buat secara simpel melalui PowerPoint, dikemas dalam satu video melalui Zoom, aplikasi Zoom. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah tentang kejujuran atau berkata jujur. Nah, terkait dengan berkata jujur, dulu ada seorang anak namanya Rahula. Rahula ini adalah siswa Buddha yang bukan siswanya saja, tetapi dia ini adalah anak Pangeran Siddhartha dulunya. Anak Pangeran Siddhartha pada waktu kecilnya dia ditabiskan oleh Buddha sendiri menjadi seorang biku, tetapi dia masih menjadi seorang samanera. Tetapi pada waktu itu dia suka berbohong kepada teman-temannya pada waktu ia bermain bersama teman-temannya. Walaupun bermain itu adalah berbohong. Mengetahui hal ini, si Rahula sering berbohong. Akhirnya Buddha menasehati Rahula dengan kata-kata yang sangat bagus. Kata-katanya begini, Rahula, kita tidak boleh berbohong. Kita harus berkata jujur. Berbohong walaupun hanya bercanda itu akan membawa dampak negatif untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Dampak yang tidak baik untuk kita dan orang lain. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebihnya dikisahkan hal seperti itu. Kemudian dengan nasihat seperti itu, Rahula menjadi anak yang baik, tidak berbohong lagi, senantiasa jujur bersama teman-temannya, mengatakan hal-hal yang baik dan terpuji. Akhirnya dia menjadi orang yang suci, rajin melaksanakan dharma, rajin berlatih meditasi. Di usianya yang masih kecil dia sudah menjadi anak yang unggul dalam hal belajar. Ya, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita terkait tentang kisah anak yang suka berbohong. Dari jujur ini kita dapat ketahui pasti akan membawa dampak kebahagiaan. Dan ini ada kisah ceritanya dari anak yang suka berbohong. Nah, ini saya akan share screen gambarnya di sini. Kisah anak pengembala dan serigala. Pengembala ini adalah pengembala domba ya, dikatakan seperti itu. Ya, pengembala domba yang suka berbohong kepada orang lain. Saya keluarkan dulu wajah saya supaya nampak. Oke ya. Di sini sorry terganggu. Di sini boleh lah ya. Oke ya. Nah, kisah anak pengembala dan serigala. Dikisahkan di sini ada seorang anak pengembala domba dan pada waktu itu dia sedang mengembalakan domba-dombanya ini di padang rumput. Dikisahkan seperti itu sambil bernyanyi, menari, tapi dia seorang diri. Akhirnya dia merasa bosan. Kemudian dia melakukan kalau seperti ini saya bosan sekali. Nah, kemudian dia membuat ulah yang tidak wajar. Dia membuat kebohongan. Tolong, ada serigala di sini, tolong. Dengan teriakan yang lantang, seperti itu yang dikeluarkan oleh si anak pengembala, akhirnya didengar teriakan itu oleh para penduduk desa yang sedang bekerja. Nah, mendengar hal seperti itu,
mereka langsung berlarian berdatangan untuk menuju di mana sumber suara itu terjadi. Di mana serigalanya? Ayo kita tangkap serigalanya. Di mana? Ayo segera kita tangkap. Kemudian mereka berdatangan menemui si pengembala domba ini. Hai pengembala, di mana serigalanya? Si pengembala domba malah tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Di sini tidak ada serigala, kawan, saudara, bapak-bapak. Di sini hanya ada domba-dombaku. Lihatlah domba-dombaku di sana sedang makan, kemudian menikmati rumput-rumput yang hijau di padang rumput ini. Sungguh senang hatiku, kalian semua tertipu. Hahaha. Mendengar hal seperti itu, penduduk itu pun berpaling meninggalkan si anak tadi pengembala domba tadi. Ya, mereka melanjutkan pekerjaannya, kemudian keesokan harinya teriakan yang sama dilontarkan oleh anak-anak nakal ini berbohong kembali. Tolong, ada serigala kok. Dengan kata-kata yang sama, teriakan itu pun didengar kembali oleh para penduduk desa. Mereka berlarian sekencang, sekuat tenaga, berlari untuk menuju sumber suara itu ya. Sedang bekerja di sawah, segera membawa cangkulnya untuk bergegas membantu agar anak itu tidak dilukai oleh serigala. Tetapi apa yang terjadi? Si pengembala domba tadi malah bukannya menunjukkan sesuatu, dia malah tertawa. Hahaha, kalian tertipu lagi, saudara-saudara, bapak-bapak sekalian. Kalian tertipu, di sini tidak ada serigala, yang ada adalah domba-dombaku. Dengan sambil menggerutu Panduru datang, mereka tertipu, tidak ada seekor serigala yang ada di sana, kemudian hanya mendengarkan teriakan tawa yang sinis dari pengembala domba. Tawa yang tidak sewajarnya. Mereka sangat si pengembala domba sangat senang sekali membohongi penduduk desa. Dan sore harinya kita tahu, sore harinya ketika anak itu akan membawa pulang domba-dombanya, ia benar-benar bertemu dengan serigala besar yang akan memangsa. Nah, dengan lolongan serigala, au, si serigala itu menangkap satu ekor anak domba, dua ekor anak domba, tiga ekor anak domba. Ia sangat terkejut, kemudian ketakutan, kemudian berlari sekencang-kencangnya dan berteriak minta tolong. Tolong, tolong. Apakah ada yang mau mendengarkan kata-kata si pengembala domba ini? Tentunya tidak. Pengembala domba itulah membohongi para penduduk sudah satu, dua, tiga kali. Akhirnya penduduk desa tidak ada yang membantu atau mendengarkan kata-kata si teriakan pertolongan, minta tolong dari pengembala domba. Ya, berlarian akhirnya tuh kan kita ketahui masih ada yang kupu, ya udahlah biarin aja lah, kemudian yang bekerja pulang ke rumah santai, semuanya sudah melakukan aktivitasnya seperti yang biasa mereka lakukan. Mereka berpikir anak pengembala itu pasti berbohong lagi, ya tidak menghiraukan kata-kata itu. Akhirnya apa yang terjadi? Uh, Anak pengembala domba itu dikejar-kejar serigala sampai larut malam. Nah, sampai larut malam, yang lain sudah tidur pulas. Anak pengembala domba itu lari terus, lari terus, lari terus. Akhirnya sampai larut malam, tidak ada satu orang pun yang menolongnya pada saat ini. Ya, jadi seperti itu. Kita harus jujur kepada kawan kita, saudara kita. Berkata jujur, yaitu mengucapkan kata-kata sesuai dengan kenyataan yang ada. Janganlah kita berbohong, jangan kita berdusta, menipu, memfitnah, dan sebagainya. Kata-katakanlah yang sesuai dengan kenyataan,
kata-kata itu akan menyejukkan dan menyenangkan bagi orang lain. Kalau kita bersalah, akuilah bahwa kita telah bersalah. Jangan berbohong. Kalau kita berbohong, bagaimana menutupi kesalahan kita? Menutupi kesalahan ketika kita berbohong adalah dengan berbohong lagi. Sudah salah, tambah salah lagi. Sudah satu melakukan keburukan, ditambah dua, menutupi keburukan dengan keburukan kembali. Jadi tidak ada hentinya. Ketika kita berbohong, ketika kita melakukan kesalahan, akuilah kita mengakui kesalahan. Kemudian minta maaf dan berusaha untuk memperbaiki diri. Seperti itu ya. Seperti yang dapat kita temui ya, kisah awal Awalokiteswara yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga Anda semuanya. Awalokiteswara adalah sosok murid Buddha yang memang eh, berusaha sekeras mungkin memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini lagunya ya. Sungguh besar kasih sayangmu, Awalokiteswara, penolong makhluk di dunia, jauhkan mara bahaya. Engkaulah Bodhisattva, makhluk suci yang selalu dipuji. Engkaulah Bodhisattva, siswa Buddha yang baik budinya. Seperti itu, ketika kita ingat Awalokiteswara itu adalah murid Buddha yang senantiasa memberikan pertolongan, seorang bodhisattva yang memberikan pertolongan kepada makhluk hidup. Itulah Awalokiteswara. Oke, seperti itu hari ini. Malam hari ini saya buatkan video terkait dengan media pembelajaran. Sekilas sebenarnya sih banyak hal yang dapat kita terapkan dalam membuat media pembelajaran dari PowerPoint dan sebagainya, alat peraga dan sebagainya. Tapi kali ini saya hanya dapat menyajikan satu PowerPoint untuk media pembelajaran pada kali ini. Terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya.